warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Oke. Di sini nanti kita belajar tentang jenis-jenis sumber energi. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa bersama terlebih dahulu. Ya. Untuk ketua kelas Mas Azam bisa disiapkan maju ke depan Mas Azam. Siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada teman kalian yang tidak hadir pada pagi hari ini? Siapa? Mas Aska. Kenapa tidak hadir? Sakit. Ya, mari kita doakan Mas Azam agar segera Mas Aska, maaf, agar segera sembuh dan bisa belajar lagi di kelas. Selanjutnya itu menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama. Ayo anak-anak berdiri. Bisa lagu Garuda Pancasila? Bisa. Ya, dalam hitungan ketiga menyanyikan bersama ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Boleh duduk kembali. Materi minggu lalu kita belajar tentang hidup Bersama alam. kemarin. Yang kita pelajari apa? Siapa yang mau bercerita ke depan? Apa yang didapati kemarin? Mbak Vivi, silahkan maju ke depan. Di dunia ini terdapat dua komponen, yaitu 1 abiotik, 2 biotik. Betul sekali. Beri tepuk tangan kepada Mbak Vivi. Di dunia ini ada dua komponen. Yang pertama adalah biotik, komponen makhluk hidup. Segala makhluk hidup itu komponen abiotik. Contohnya apa? Siapa yang tahu contohnya? Ayo, siapa yang tahu? Apa Mbak Vivi? Kucing itu berarti hewan. Terus apa lagi? Manusia, betul. Terus tumbuhan. Pintar sekali. Itu termasuk komponen biotik. Kalau komponen
abiotik berarti tidak hidup. Kalau tidak hidup, contohnya apa? Siapa yang tahu? Apa? Batu, pintar sekali, batu. Apa? Berarti itu apa kalau meja? Benda. Terus apa lagi? Air, iya pasir. Berarti itu adalah komponen abiotik. Bagus sekali, masih ingat ya? Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah dengan mengamati tayangan PowerPoint, peserta didik dapat mengetahui sumber-sumber energi dengan benar. Yang kedua, dengan mengamati video pembelajaran, peserta didik dapat mendemonstrasikan proses perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan mengerjakan RKPD, peserta didik dapat menentukan sumber-sumber energi. Pada pagi hari ini kita belajar tentang pergerakan kincir angin ya. Untuk manfaat pembelajaran pada pagi hari ini adalah peserta didik dapat mengidentifikasikan sumber dan bentuk energi serta proses perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita memulai lagi, kita ice breaking dulu. Ayo berdiri. Berdiri, ayo berdiri. Ice breakingnya seperti ini. Tangannya ke kanan, digerak-gerakkan. Tangannya ke kiri, digerak-gerakkan. Tangannya ke depan, digerak-gerakkan. Tangannya bersilang, jempol bergoyang, ting ting. Sekali lagi ayo, jangan duduk dulu biar semangat ya. Yuk, 1, 2, 3. Tangannya ke kanan, digerak-gerakkan. Tangannya ke kiri, digerak-gerakkan. Tangannya ke depan, digerak-gerakkan. Tangannya bersilang, jempol bergoyang, ting ting. Terima kasih. Lanjut. Oke. Bu Nisa punya suatu benda. Ini namanya apa? Kincir angin. Kincir angin bergerak ketika ada angin. Betul. Terus kincir angin ini kalian tahu tidak? Kalau bisa menghasilkan listrik supaya kipas angin hidup, LCD hidup. Percaya atau tidak? Selain itu, kincir angin ini juga bisa untuk mengaliri aliran air yang ada di sawah. Kalian tahu tidak akan hal itu? Tahu tidak? Tahu? Oke, alhamdulillah kalau sudah tahu. Sekarang anak-anak saksikan video pembelajaran ya. Disimak ya. Pergerakan kincir angin. Teman-teman Smart Point, ayo kita belajar memahami pergerakan kincir angin. Kincir angin adalah mobil yang bergerak angin. Cara gerak kincir angin. Kincir angin akan bergerak dengan kencang bila bahan ketika udah ringan. Karena kecepatan kincir angin dipengaruhi oleh bentuk dan bahan pembuatannya. Manfaat kincir angin. Bergeraknya kincir angin akan menggerakkan generator listrik. Kincir angin tradisional
tradisional dapat digunakan untuk menggiling gandum, untuk memompa air yang akan mengairi perkebunan. Manfaat kincir angin. Bergeraknya kincir angin akan menggerakkan generator listrik. Kincir angin tradisional dapat digunakan untuk menggiling gandum, untuk memompa air yang akan mengairi perkebunan. Nah, itu tadi pergerakan kincir angin. Sampai jumpa teman-teman. Setelah kalian menyaksikan video tadi, manfaat dari kincir angin apa saja? Siapa yang tahu? Oke Mas Iska, silakan maju. Apa saja tadi manfaat kincir angin? Memompa air, mengerjakan gandum, ya, terus mengaliri arus listrik. Ya, beri tepuk tangan kepada Mas Iska. Betul sekali. Kincir angin bergerak karena adanya angin. Berarti angin itu termasuk apa yang menyebabkan kincirnya bergerak itu? Sumber energi. Dari sumber energi tersebut menghasilkan energi apa? Iya, yang bergerak kan kincirnya. Menghasilkan energi apa? Gerak. Paham? Oke. Ini. Siapa yang tahu pengertian energi? Energi apa? Ayo. Kekuatan. Kekuatan untuk melakukan aktivitas. Kalau tidak punya energi, ya tidak bisa melakukan aktivitas. Contohnya, kalian ini kan bersekolah, ya kan? Butuh energi. Kalau tidak punya energi, malas untuk mengerjakan soal. Diberi pertanyaan tidak bisa menjawab. Paham atau tidak? Kemudian apa yang dimaksud sumber energi? Sumber energi. Ayo. Siapa yang tahu sumber energi? Belum ada yang tahu? Oke, dijelaskan pun saya. Segala sesuatu yang menghasilkan energi itu sumber energi. Tadi kalian kan sudah tahu, kincir angin bergerak karena adanya angin. Berarti sumber energinya adalah angin. Apa saja yang menghasilkan energi itu disebut sumber energi. Berarti angin itu sumber energi. Hasilnya adalah energi gerak. Balik-baliknya ini bergerak. Paham? Paham atau tidak? Selanjutnya, jenis-jenis energi. Energi itu ada energi panas, yaitu energi yang dihasilkan oleh benda yang menghasilkan panas. Sumber energi panas terbesar apa? Siapa? Matahari itu menghasilkan kalor terbesar. Kalor itu apa, Bu? Panas. Nah, selanjutnya, sumber energi panas itu bukan hanya matahari saja, bisa listrik dan api. Kalau listrik yang menghasilkan panas, contohnya apa? Setrika. Kalau api, contohnya kompor untuk memasak. Selanjutnya, energi bunyi, yaitu energi yang ditimbulkan karena
benda yang mengeluarkan bunyi. Sumber energi bunyi itu bisa alat musik, radio, televisi, dan pita suara. Yang kemudian adalah energi cahaya. Energi yang menghasilkan cahaya. Contohnya apa? Lampu. Sumber energinya apa? Lampu. Sumber energinya apa? Asale listrik, pinter. Asalnya dari listrik, menghasilkan energi cahaya. Selain energi listrik, ada matahari juga untuk menyinari bumi, senter, obor. Yang selanjutnya adalah energi gerak, yaitu energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Sumber energi gerak adalah aliran air dan angin. Selanjutnya adalah energi listrik. Energi yang dimiliki oleh benda yang dialiri arus listrik. Sumber energi listrik ada matahari, aliran air dan angin. Aliran air dan angin ini bisa dihasilkan karena ada perputaran turbin, seperti kincir angin tadi bentuknya. Nah, kalau yang dialiri oleh air itu dipengaruhi oleh gerak potensial air, sehingga turbinnya berputar. Paham? Selanjutnya adalah energi kimia, yaitu energi yang timbul karena adanya reaksi kimia. Sumber energinya adalah makanan. Kita kalau tidak makan pasti tidak memiliki energi, lemes awake. Ya. Terus ada batu, baterai, dan bahan bakar. Kalau motornya bensinnya habis, apakah bisa bergerak? Tidak. Berarti sumber energinya adalah energi kimia dari bensin. Paham? Ini yang perlu diingat ya. Energi tidak dapat diciptakan atau dihilangkan. Energi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Dengan perubahan bentuk itulah energi dapat dimanfaatkan. Ini perlu diingat. Selanjutnya, anak-anak ini sudah berkelompok ya. Sudah berkelompok, sudah membawa alat dan bahan yang sudah diumumkan Bu Nisa di WhatsApp group. Betul, sudah ya, sudah lengkap ini kelompoknya, bahannya. Sudah lengkap bahannya? Ini? Oke. Ini nanti anak-anak menyaksikan video pembelajaran tentang pembuatan kincir angin dari kertas origami. Kemudian kalian membuat proyek kincir angin tersebut dan menuliskan cara-cara membuatnya. Kemudian nanti anak-anak coba kincir anginnya dijalankan ya di luar kelas, apakah berputar atau tidak. Ya, ketika nanti salah satu teman dari kelompoknya mempraktekkan kincir anginnya, yang lain mengamati dan menuliskan pada lembar LKPD yang sudah diberikan Bu Nisa. Paham? Oke. Waktunya untuk mengerjakan 30 menit bisa? Bisa. Selesai? Atau ditambah 40 menit? Ditambah boleh. Oke. Sebentar. Nanti buatnya kita menyaksikan videonya dulu.
tonton videonya sampai akhir ya, dan ikuti langkah-langkahnya. Bahan yang diperlukan yaitu kertas origami. Di sini aku menggunakan ukuran 16 x 16 cm. Langkah yang pertama, lipat kertas secara diagonal menjadi dua bagian sama besar. Buka lipatan dan lakukan hal yang sama pada sisi yang satunya. Kemudian buka kembali lipatan. Kemudian kita akan memotong tiap-tiap garis diagonal, akan tetapi tidak sampai ke titik pusat ya teman-teman. Dipotong seperti ini. Jika sudah, selanjutnya kita akan memberi lem. Kita beri lem di bagian ujung seperti ini ya teman-teman, sesuai yang aku contohkan. Jika sudah, selanjutnya ujung-ujung yang diberi lem tadi kita tempel ke titik pusat yang ada di tengah. Seperti ini ya teman-teman. Jika sudah, selanjutnya kita sediakan kertas berbentuk lingkaran seperti ini ya teman-teman. Ini aku mencetaknya menggunakan uang logam Rp100. Kemudian diberi lem dan ditempel seperti ini ya teman-teman, di bagian tengah. Selanjutnya, sediakan 1-2 kertas origami lagi dengan ukuran yang sama seperti tadi ya teman-teman. Kemudian kita gulung-gulung seperti ini. Ini akan digunakan sebagai penyangga kincir anginnya ya teman-teman. Jika sudah, kemudian kita lem bagian ujung gulungan. Selanjutnya, kita potong bagian ujung kanan dan kirinya ya teman-teman, supaya lebih rapi. Kemudian, kita sediakan 1-2 kertas origami lagi dan dipotong kira-kira dengan ukuran seperti ini ya teman-teman. Jika sudah, kemudian kertas tadi kita gulung-gulung seperti ini. Usahakan menggulungnya diberi ruang kosong di bagian tengahnya ya teman-teman. Kemudian kita lem di bagian ujungnya. Selain menggunakan gulungan kertas, teman-teman juga bisa menggunakannya dengan sedotan bekas ya teman-teman, dengan dipotong sesuai ukuran. Jika sudah, selanjutnya kita akan merangkainya menggunakan jarum pentul ya teman-teman. Langkah yang pertama, kita lubangi dulu bagian penyangganya. Jika sudah, selanjutnya kita lubangi bagian tengah kincir angin.
masukkan juga penyangga kincir angin yang telah dilubangi tadi ya teman-teman. Selanjutnya, agar tidak tertusuk jarum, kita berisolasi di bagian ujungnya seperti ini ya teman-teman. Selain itu, solasi ini juga berfungsi untuk mengencangkan rangkaian kincir angin supaya tidak mudah lepas ya teman-teman. Dan kincir angin sederhana dari kertas origami yang kita buat sudah jadi. Semoga video ini bermanfaat ya. Jika kalian suka dengan video seperti ini, Tadi kalian sudah menyaksikan video pembelajaran tentang pembuatan kincir angin. Silakan dikerjakan berkelompok dan Ibu akan membagikan LKPD ya. Silahkan dikerjakan. Oke, untuk kelompoknya yang ini kelompok mata, hari, yang tengah air, yang pojok api. Silahkan dikerjakan bekerja sama dengan temannya. Ada yang buat kincir angin, ada yang menulis tahapan-tahapan membuat kincir angin ya. Jangan lupa diberi nama kelompok ya. Di sini. Di sini nama kelompoknya. Boleh ya. Jangan lupa ditulis. Ada yang membuat kincir angin, ada yang mengerjakan LKPD. Di video kali ini, aku akan berbagi tutorial membuat kincir angin sederhana. Tonton videonya sampai akhir ya, dan ikuti langkah-langkahnya. Bahan yang diperlukan yaitu kertas origami. Di sini aku menggunakan ukuran 16 x 16 cm. Langkah yang pertama, lipat kertas secara diagonal menjadi dua bagian sama besar.
tapi tidak sampai ke titik pusat ya teman-teman. Dipotong seperti ini. Jika sudah, selanjutnya kita akan memberi lem. Kita beri lem di bagian ujung seperti ini ya teman-teman, sesuai yang aku contohkan. Jika sudah, selanjutnya ujung-ujung yang diberi lem tadi kita tempel ke titik pusat yang ada di tengah. Seperti ini ya teman-teman. Jika sudah, selanjutnya kita sediakan kertas berbentuk lingkaran seperti ini ya teman-teman. Ini aku mencetaknya menggunakan uang logam 100 rupiah. Kemudian diberi lem dan ditempel seperti ini ya teman-teman di bagian tengah. Selanjutnya sediakan satu buah kertas origami lagi dengan ukuran yang sama seperti tadi ya teman-teman. Kemudian kita gulung-gulung seperti ini. Ini akan digunakan sebagai penyangga kincir anginnya ya teman-teman. Jika sudah, kemudian kita lem bagian ujung gulungan. Selanjutnya kita potong bagian ujung kanan dan kirinya ya teman-teman, supaya lebih rapi. Kemudian kita sediakan satu buah kertas origami lagi dan dipotong kira-kira dengan ukuran seperti ini ya teman-teman. Jika sudah, kemudian kertas tadi kita gulung-gulung seperti ini. Usahakan menggulungnya diberi ruang kosong di bagian tengahnya ya teman-teman. Kemudian kita lem di bagian ujungnya. Selain menggunakan gulungan kertas, teman-teman juga bisa menggunakannya dengan sedotan bekas ya teman-teman, dengan dipotong sesuai ukuran. Jika sudah, selanjutnya kita akan merangkainya menggunakan jarum pentul ya teman-teman. Langkah yang pertama, kita lubangi dulu bagian penyangganya. Jika sudah, selanjutnya kita lubangi bagian tengah kincir angin. Jika sudah, selanjutnya kita masukkan gulungan kertas tadi dan masukkan juga penyangga kincir angin yang telah dilubangi tadi ya teman-teman. Selanjutnya agar tidak tertusuk jarum, kita beri isolasi di bagian ujungnya seperti ini ya teman-teman. Selain itu, isolasi ini juga berfungsi untuk mengencangkan rangkaian kincir angin supaya tidak mudah lepas ya teman-teman. Dan kincir angin sederhana dari kertas origami yang kita buat sudah jadi. Semoga video ini bermanfaat ya. Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Aktifkan juga loncengnya.
Jangan terlalu mepet, nanti tidak bisa berbalik. Balik-baliknya tidak bisa bergerak sama jari. Diberi agak ruang sedikit ya, jangan sampai mepet. Nanti tidak bisa nah, sebelum. Jangan terlalu mepet. Diberi ini antaranya ini dengan ini jangan terlalu mepet. Diberi ruang sedikit agar bisa bergerak semua. Oke. Bisa Mas Ade? Ade. Bisa Mas Ade? Sudah bisa bergerak? Sudah selesai menulisnya? Belum? Sudah selesai membuatnya, Mas Azhar? Bawa air? Oke, nanti kita praktekkan. Sudah selesai menulisnya? Sebentar, tunggu temannya terlebih dulu.
adik-adik. Kasih jarum dulu. Sudah selesai kelompok akhir. Mas, sudah bisa. Kemudian itu gak apa-apa, pakai yang merah gak apa-apa, ayo. Pelan-pelan.
Hanya satu kelompok saja yang belum ya? Oke. Untuk kelompok yang sudah selesai, coba kelompok matahari sudah selesai semuanya. Coba semua kelompok ke depan kelas dan membawa kincir anginnya. Coba Mas Ista berlari membawa kincir anginnya dan diamati. Ayo. Sebentar Mas Ista, tunggu sebentar Mas Ista. Mas Ista, tunggu sebentar. Coba diamati. Yang lainnya mengamati. Ayo, boleh berlari. Oke. Lagi dong. Lagi satu kali lagi ayo berlari satu kali lagi. Ayo. Ini tadi kelompok matahari, selanjutnya kelompok air. Silakan ke depan kelas. Ayo. Siapa yang bawa kincir? Mas Ada? Oke, dari sini Mas Ada. Oke. Oke, masuk. Selanjutnya kelompok api. Ayo ke depan semua, ke depan kelas. Ayo ke depan kelas semua, yuk. Diamati ini. Kincir anginnya. Ayo Mas Adek. Sudah mengamati kincir anginnya masing-masing ya, kelompok masing-masing. Selanjutnya kalian sudah mengisi EKBD yang pertanyaan itu sudah sekarang berkelompok silahkan maju ke depan presentasi. Ayo sekarang kelompok matahari ke depan presentasi hasil ya sama yang tadi. Sini ke depan. Sarana pembuatan kincir angin. Pendekatan alih kami direkat secara diagonal menuju juga sisi yang lainnya. 2. Potong kertas alih kami sesuai pola. 3. Ambil kertas kaki, berilah pola lingkaran kecil. 4. Kemudian guntinglah pola lingkarannya. 5. Kertas alih kami sisinya jilid kertas. 6. Satukan ujung sisi kertas. 7. Tempelkan kertas origami berbentuk lingkaran. 8. Guntinglah kertas origami berbentuk persegi panjang. 9. Gulunglah kertas kemudian lem ujungnya. 10. Ambil kertas origami lagi. 11. Gulunglah kertas origami dari ujung. 12.
lagi bergerak bola lingkaran kecil. 4 kemudian bergerak bola lingkaran. 5 kertas origami sisinya dilempar ke depan kertas. 6 sambungan 7 sisi kertas. 7 tembakan kertas origami berbentuk lingkaran. 8 gunting kertas origami berbentuk lingkaran. 9 gulungan kertas kemudian lem di ujung. 10 ambillah kertas origami lagi. 11 gulunglah kertas origami dari ujung. 12 lelah kertas tersebut dari ujung. 13 ambil jarum tusukkan ke kincir angin. 14 kemudian susunlah menjadi kincir angin. 15 kemudian ujung jarum disolasi. Menurutmu apa yang membuat kincir angin tersebut berputar? Energi angin. Sumber energi apa yang dihasilkan dari kincir angin? Jika konsep kincir angin diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, kincir angin tersebut bisa dimanfaatkan untuk apa? Untuk memberikan listrik. Ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok air? Tidak ada. Beri tepuk tangan kepada kelompok air. Boleh duduk. Selanjutnya kelompok yang terakhir, kelompok api. Ayo maju ke depan semua. Ambillah kertas lagi berilah bola lingkaran kecil. 4 kemudian guntinglah bola lingkaran. 5 kertas origami sisinya dari kertas. 6 sambungkan ujung sisi. 7 tempelkan kertas origami berbentuk lingkaran pada kincir angin. 8 guntinglah kertas origami berbentuk persegi panjang. 9 gulunglah kertas kemudian yang ujungnya. 10 ambillah kertas origami lagi. 11 gulunglah kertas origami dari ujungnya. 12 lem kertas tersebut di ujung. 13 ambillah dari ujungkan ke kincir angin. 14 kemudian ujungnya menjadi kincir angin. 15 kemudian ujung disolasi. Lalu ilmu apa yang membuat kincir angin tersebut berputar? Energi angin. Sumber energi apa yang dihasilkan dari kincir angin? Jika konsep kincir angin didapatkan dalam kehidupan sehari-hari, kincir angin tersebut dimanfaatkan untuk apa? Untuk membagikan listrik. Ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok api? Beri tepuk tangan kepada kelompok api. Silakan duduk. Dari kegiatan proyek tadi, apa yang kalian dapatkan anak-anak? Apa? Ayo. Kincir angin bergerak karena ada hembusan angin yang menerpa bering-bering. Semakin kuat angin berhembus, maka semakin kencang bering-beringnya berputar. Ya, kalau anginnya hanya semilir-semilir, berarti kecepatannya juga berkurang. Ya, kita ice breaking dulu ya. Yuk berdiri. Ayo berdiri semua.
Belajarnya tidak melulu hanya membaca buku, membuat karya berupa kincir angin dan melihat video pembelajaran. Diperhatikan anak-anak, Bu Nisa ada kuis, dilihat dulu ya. Nanti kita ada kuis, dilihat nanti dijawab bersama-sama ya. Ya. Ayo, blender adalah contoh perubahan energi listrik diubah menjadi energi blender gerak. Coba ya, kita klik. Nah, tepuk tangan. Angin dapat menghasilkan energi panas. Oh, ayo apa? Coba kita lihat mekanik. Salah yang betul energi listrik. Selanjutnya, manakah sumber energi yang selalu tersedia di bumi? Ayo. Apa ini? Pencet apa ini, Bu Nisa? Ayo. Ya sudah. Bu Nisa pencet energi air ya. Matahari atau air? Coba ya. Nah, yang betul adalah energi matahari. Air selain, ayo dibaca. Air selain dimanfaatkan untuk minum, juga dimanfaatkan sebagai sumber energi. Ayo, Bu Nisa, kita ganteng kalian. Mau pencet yang mana? Ayo. Sumber energi gerak. Ayo, semua makhluk hidup membutuhkan makan untuk menghasilkan. Semua makhluk hidup membutuhkan makanan untuk menghasilkan. Ayo, benda apa saja yang menggunakan baterai? Yang menggunakan baterai. Ayo, matahari juga disebut dengan tenaga. Ya, selanjutnya, sumber energi terbesar adalah untuk apa manusia mencari sumber energi? Untuk Oke, coba. Ya. Lanjut, terakhir, apa saja sumber energi yang terdapat di sekitar kalian? Coba ya, ini ya. Sudah? Sudah ya. Itu tadi kita belajar kuis sebentar untuk mengingatkan materi yang tadi. Untuk materi pertemuan selanjutnya adalah energi panas. Energi panas itu energi yang menghasilkan panas. Sumber energi terbesar energi panas adalah matahari. Matahari menghasilkan kalor. Manfaat sehari-hari energi panas contohnya apa? Untuk mengeringkan pakaian. Terus apa lagi? Memasak, berarti sumber energinya api. Selain itu, menjemur tadi kan sumber energi
Paham? Oke. Jangan lupa kalau di rumah belajar. Oke? Kalau kalian memiliki keinginan atau mimpi, kalau tidak ada ikhtiar untuk menggapainya, tidak akan bisa. Salah satunya apa untuk menggapai cita-cita kalian, yaitu adalah belajar dan berdoa. Sekarang beres-beres dan berdoa. Oke. Mas Azam, bantu berdoa yo. Siapkan untuk berdoa. Untuk siap berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok. Burung. Kok malah tamatan nih? Iya, Pak.